Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan minggu lalu, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sebelumnya, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas struktur teks prosedur yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu struktur teks prosedur cara membuat suatu, dan struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Pada pertemuan minggu lalu juga, Ibu sudah memberikan salah satu contoh struktur teks prosedur cara membuat sesuatu, yaitu cara membuat bubur Manado. Nah, jadi Ibu rasa untuk struktur teks prosedurnya sudah bisa dipahami. Jadi, untuk pertemuan minggu ini, kita hanya akan melanjutkan materi kaidah kebahasaan teks prosedur. Adapun kaidah kebahasaan teks prosedur itu, yang pertama ada kalimat perintah, yaitu kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta orang untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan penyuruh. Contoh, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. 2. Bentuk pasif, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas, biasanya menggunakan imbuhan ter dan di. Contoh, tumbuk keyboard ditekan dengan lembut. Ketiga, penggunaan kriteria atau batasan, yaitu kalimat yang rinci dan jelas batasannya agar orang bisa melakukan seperti apa yang diminta. Contoh, itu masukkan garam 2 cm, 2 angkat kaki kanan setinggi lutut. 4. Adverbial atau kata keterangan, yaitu yang memberikan keterangan pada kata lain seperti verba atau kata dia atau arti sifat kata sifat. Yang kelima, keterangan cara. Adverbial ini menambahkan keterangan cara pada kegiatan, peristiwa yang terjadi, atau dengan secara. Contoh, 1. Bungkuslah adonan dengan rapat. 2. Talikan rapiah dengan cara menyilang. Selanjutnya, keterangan alat, yaitu adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya, dengan menggunakan contoh, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Selanjutnya, keterangan derajat atau kuantitas, yaitu kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang dibacanya. Contoh, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. 2. Ulangi gerakan selama 3 kali. Selanjutnya, keterangan syarat, yaitu kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa atau jika. Contoh, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Selanjutnya, keterangan akibat, yaitu kata keterangan ini menambahkan keterangan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa atau kejadian atau hingga akibatnya sampai menjadi. Contoh, 1. Goreng adonan hingga kecoklatan. 2. Kegiatan sampai habis. Selanjutnya, kalimat saran, yaitu kalimat berupa pendapat atau usul yang dikembangkan untuk pertimbangan. Misalnya, sebaiknya, selayaknya, sebaiknya, seharusnya, dan sebagainya. Contoh, itu sebaiknya dimakan sebelum kue menjadi dingin. Selanjutnya, kalimat larangan, yaitu kalimat perintah yang melarang sesuatu, misalnya jangan, dilarang, hindari, dan sebagainya. Contoh, jangan masukkan minyak terlalu banyak. Selanjutnya, konjungsi, yaitu kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya, sebab, karena, atau namun, kemudian, lalu, sebelum, setelah, dan sebagainya. Contoh, masukkan santan setelah dimpuk. Selanjutnya, pelepasan, yaitu penghilangan unsur SPOK pada suatu kalimat secara sengaja agar kalimat lebih efektif. Contoh, 1. Keringkan sepatu, setelah kering kemudian semir agar mengkilap. 2. Keringkan sepatu kemudian semir agar mengkilap. Selanjutnya, kata acuan, yaitu semua kata yang dipakai untuk mengacu kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, ini, itu, nya, kata ganti, dan sebagainya. Contoh, tutup adonan donat, adonan itu dibiarkan 30 menit. Selanjutnya, akhiran i dan kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak, sedangkan akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega, lumurkan mentega pada loyang. Nah, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Dan jika anak-anak belum masih ragu atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan anak-anak tanyakan langsung dengan Ibu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.